Saudara, jalur darat yang masih sulit diakses membuat penyaluran bantuan oleh Basarnas dilakukan lewat laut. Dengan KN Ramawijaya, bantuan disalurkan ke warga Desa Maligi dan Katiangan, Kabupaten Pasaman Barat. Warga desa sudah menunggu di pinggir pantai saat tim SAR membawa bantuan dengan perahu. Perahu-perahu ini, saudara, sebelumnya mengambil bantuan dari Basarnas yang membawanya dengan KN SAR 240 Ramawijaya. Dengan KN SAR 240 Ramawijaya, Basarnas menyalurkan 14,3 ton bantuan logistik ke daerah Maligi, Kecamatan Sasak Rana, di daerah Kabupaten Pasaman Barat dan juga daerah Katiagan, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat. Dibagi ke dua nagari, satu di Maligi, satu di Kinali. Yang tadi di Kinali, Pak, jemputnya pakai apa, Bang? Pakai perahu di mana, Pak? Baik, untuk masalah dropping, kami antar dari Bungus. Ketika sudah sampai di dekat nagari, kita oper ke perahu-perahu masyarakat yang selanjutnya akan dibagikan oleh wali nagari tersebut. Sementara itu, saudara, di Kabupaten Agam, Sumatera Barat tidak ingin hanya berpangku tangan melihat kampung tetangga yang porak-poranda dihantam banjir bandang. Sekelompok ibu-ibu di Jorong Kampung Tengah, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam ini pun mendirikan dapur umum, saudara. Dapur umum tersebut diperuntukkan bagi sukarelawan dan juga tim SAR gabungan. Saat ini petugas gabungan masih terus berjibaku melakukan pembersihan kawasan terdampak dan memaksimalkan pencarian korban yang masih hilang. Kami sekeluarga minta bantuan kepada keluarga dan sahabat-sahabat. Kemudian dengan sedih hati melihat bencana yang ada di kampung kami dirikanlah sebuah tenda di sini sekalian untuk membantu bapak dari bapak dari relawan. Berarti dapur umum ini khusus untuk relawan? Atau siapa saja bisa makan gratis? Selain dari relawan, kami khususkan untuk masyarakat di sini. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menargetkan kembali beroperasinya rumah sakit di 18 kabupaten kota di Aceh. Menkes bilang, hingga kini masih ada 6 kabupaten kota yang rumah sakitnya belum bisa beroperasi secara maksimal. Oleh karena itu, Menkes minta tolong ke Presiden Prabowo untuk membuka akses jalan ke sejumlah wilayah terdampak bencana. Hal tersebut disampaikan Menkes dalam rapat terbatas bersama dengan Presiden Prabowo Subianto di Aceh pada Minggu malam. Untuk provinsi dihitung rumah sakit kabupaten kota. Ada berapa? Ada 6 yang masih belum penuh, Pak. Itu Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tengah, Bener Meriah, Tamiang, dan Gayo Luas, Pak. Nah, yang saya butuh bantuan, Pak, 3 diantaranya karena aksesnya belum bagus. Jadi kalau ada orang kena di desa, kan ini harus dibawa ke rumah sakit, Pak, untuk dirawat. Itu di Bener Meriah, yang saya dengar 3 hari lagi jalan akan terbuka. Aceh Tengah, yang saya dengar 17 Desember akan terbuka, dan Gayo Luas, Pak. Kami membutuhkan bantuan agar akses jalannya ke sana terbuka, sehingga masyarakat yang ada di daerah kalau udah hamil, kemudian harus cuci darah, itu bisa dibawa. Di Aceh Tamiang, saudara, 130 prajurit Batalion Teritorial Pembangunan melakukan pembersihan rumah sakit umum daerah Aceh Tamiang. Pembersihan dilakukan agar rumah sakit dapat kembali beroperasi memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat, terutama korban banjir. Pasca bencana longsor dan banjir, warga Aceh Tamiang membutuhkan fasilitas dan layanan kesehatan. Longsor dan banjir bandang di Sumatera menghancurkan rumah, jembatan, hingga fasilitas kesehatan. Di Aceh Utara,
Tenaga kesehatan dari tim relawan kemanusiaan yang tergerak secara swadaya antar masyarakat berjuang menembus wilayah pedalaman menggunakan rakit dengan tambahan jerigen sebagai pengapung. Desa Gunci, Kecamatan Sawang, Aceh Utara jadi tujuan relawan dalam perjalanan ini. Setelah susah payah tiba di Desa Gunci, tim relawan langsung memberikan penanganan medis ke korban bencana. Di Kecamatan Langkahan, Aceh Utara, rusaknya fasilitas kesehatan jadi kendala tenaga medis memberikan layanan ke korban banjir bandang yang membutuhkan penanganan. Keterbatasan akses juga jadi kendala distribusi obat-obatan. Salah satu tenaga medis di Kecamatan Langkahan, Aceh Utara berharap pemerintah pusat memberikan bantuan pada tenaga medis agar korban bencana bisa mendapatkan layanan medis yang dibutuhkan. Pemerintah pusat, harapan dari kami, saya kan dari tim bencana dari Puskesmas, untuk ke depan saya harap adalah fasilitas untuk kami untuk bencana. Jangan kami pakai pribadi macam ini. Kalau musibah ini kan harus sendiri juga. Kalau seandainya ada bantuan dari kereta, dari pemerintah dari bencana ataupun bot satu, kami kan mungkin lebih mudah. Korban jiwa tidak banyak. Ini korban jiwa pun banyak, kami menolong nggak bisa. Pasca bencana, warga yang menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Cutmutia, Aceh Utara membeludak. Di ruang instalasi gawat darurat, warga terpaksa dirawat dengan kondisi seadanya karena ruangan inap penuh. Beberapa pasien juga mengeluhkan gejala demam, sesak nafas, dan gatal-gatal. Kepala, batuk, demam, menggigil. Udah malam-malam nanti menggigil. Menggigil malam. Ya. Untuk pelayanan sendiri di rumah sakit ini bagaimana? Apakah memadai atau Ini baru hari ini masih. baru hari ini? Ya. Ada kamar. Belum ada. Penuh lah. Penuh kamarnya. Iya, ada penuh. Tadi pun udah bilang nggak ada tempat lagi, nggak apa-apa. Udah bilang biar aja dia jalani sama perawat ya. Di rumah nanti nggak ada yang rawat. Minggu 7 Desember 2025, 158 orang dirawat secara intensif di RSUD Cutmutia, Aceh Utara. Tidak hanya berjuang bertahan hidup dengan kondisi seadanya, kini korban bencana juga berjuang mengatasi gangguan gejala kesehatan. Uluran tangan dan kepedulian mereka yang datang jadi seperti kehangatan di tengah bencana. Tim Liputan Kompas TV.